Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan coba membahas secara ringkas tentang air. Air termasuk wasailut thaharah ataupun alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Sebenarnya bukan cuma air saja yang termasuk kategori wasailut thaharah, alat yang bisa digunakan untuk bersuci, tetapi ada yang lainnya selain air. Ada tanah, ada batu dan juga sejenisnya, termasuk tisu itu bisa digunakan untuk bersuci. Pada kesempatan yang singkat ini maka saya akan membahas secara ringkas tentunya, yaitu yang berkaitan dengan air. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar dijelaskan bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya bersuci bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk adus, bisa digunakan untuk mensucikan najis. Maksud dari mensucikan najis jelas bukan najis yang disucikan, karena najis itu tidak bisa disucikan. Maksudnya adalah tempat yang terkena najis bisa disucikan dengan menggunakan air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam warna air. Yang pertama adalah ma'us sama, artinya air hujan. Jadi air hujan termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun warnanya misalnya merah, tetap saja air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk wudhu, adus, juga mensucikan daripada tempat yang terkena najis. Yang kedua, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'us salji, air salju. Air salju bisa digunakan untuk bersuci. Apa yang dinamakan dengan air salju? Air salju adalah air yang turun dari langit dalam kondisi cair. Setelah sampai ke tanah, maka air tersebut membeku dikarenakan kondisi yang sangat dingin. Itu adalah ma'us salji, bisa digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul barod, artinya air embun. Apa yang dinamakan dengan air embun ataupun air barod adalah air yang turun dari langit dalam kondisi membeku. Jadi turunnya dari langit itu kondisinya membeku seperti garam. Setelah sampai ke tanah, maka yang tadinya seperti garam akan mencair. Jadi itu yang disebutkan dengan ma'ul barod. Dan ini air yang bisa digunakan untuk bersuci. Dan nomor 4, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul bahri, air laut. Jadi air laut termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun rasanya asin, bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk adus, bisa digunakan untuk menghilangkan ataupun mensucikan daripada tempat yang terkena najis. Nomor 5, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Jadi air sumur kita sudah paham, sudah tahu lah apa yang disebut dengan air sumur. Jadi air sumur kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nomor 6, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'un nahri, air sungai. Kita juga sudah paham air yang mengalir itu. Ma'un nahri, air sungai, itu termasuk kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun sudah tercampuri daripada tanah, itu masih kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci.
Yang terakhir, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah ma'ul ain, air sumber ataupun mata air. Jadi mata air ini termasuk kategori air yang bisa digunakan untuk bersuci. Jadi intinya yang tadi disebutkan satu persatu itu termasuk air yang bisa digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk wudhu, untuk adus ataupun mandi besar, bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang terkena najis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya. Umumnya untuk para pendengar ataupun yang menonton daripada kajian ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, selalu berusaha menambah daripada ilmu pengetahuan, terutama dalam hal ilmu agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.